Ya, Bang Tisan, gantian barangkali Bang Tisan karena di sini ada 3 Kristen ya. Bang Herman Par, silakan dibuka mute-nya Bang Herman Par. Bang Herman Par atau Bang Siantar di sini. Siantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dinda tahta. Masya Allah. Bang Patalempu, Ustaz Tahta, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Herman Par. Ya. Ya, silakan gantian dengan Pak Tison ini. Ya, aku jawab singkat aja ya. Silakan Bang. Jadi yang dimaksud si Bang Juma tadi itu merujuk kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes murid Yesus itu. Karena dialah yang melihat secara penglihatan ya. Kan dia, makanya kitab Wahyu itu kan ditulis kan. Nah, itu maksudnya itu, bukan ke Yesus itu. Itu aja. Maksudnya apa ini Bang? Maksud abang ini kerajaan Allah Jadi sudah datang? Yohanes Pembaptis lah yang sudah melihat. Jadi sebelum dia mati, dia harus mempunyai penglihatan itu. Makanya kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Itu maksudnya itu. Kerajaan Allahnya mana? Di kitab Wahyu itu kan ada tuh penglihatan tentang kerajaannya akan datang lagi ke dunia. Yesus akan datang lagi ke dunia sebagai penguasa politis maksudnya. Di sini Bang, kalau kita lihat di dalam Lukas 9 nomor 27, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Yesus berbicara bukan untuk menunjukkan satu oknum, tetapi kemudian Yesus berbicara banyak orang. Dalam bahasa Yunani itu disebut an. An itu artinya banyak orang. Dia istilahnya bukan cuma satu orang, tetapi banyak orang. Orang-orang. Sedangkan kalau Anda mengatakan Yohanes berarti cuma satu orang. Nah, satu hal yang perlu saudara pahami, di dalam Yohanes 21 nomor 24-25, penulis kitab Wahyu dan juga penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Itu Bang. Coba Anda lihat Yohanes 21 nomor 24-25. Penulis kitab Yohanes bukan murid Yesus, apalagi penulis Wahyu. Nah, jadi harus kembali kepada data konkretnya. Bahwasanya ketika Yesus berkata ada yang masih hidup sebelum melihat kerajaan Elohim, satu-satunya kandidat itu Yesus. Yesus itu sendiri yang masih hidup sampai hari ini, belum mengalami kematian. Dia terangkat dengan jasadnya. Mazmur 16 dengan panjang umur. Bahkan dikatakan di kitab Mazmur itu bahwa Yesus itu hanya menyaksikan kemudian. Menyaksikan apa? Menyaksikan orang-orang yang menyalib dirinya. Itu tertulis Bang. Mazmur 91 mulai dari nomor 1 sampai nomor 16 itu semuanya untuk Yesus. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di petang hari. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Yesus menonton. Kejadian itu dia tonton. Ya, dan dia Yesus kata Tuhan, engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan engkau akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Fasik itu apa? Di dalam Amsal 23 nomor 17 yang disebut fasik itu adalah pengkhianat, pemakan suap. Nah, siapa pemakan suap yang disaksikan kemudian oleh Yesus? Yudas kan? Itu jelas itu. Amsal 17 nomor 23. Benar nggak? Teman-teman, masih ingat nggak data-data kita yang ini? Orang fasik menerima hadiah, suap, untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik adalah orang yang menerima suap untuk membelokkan jalan hukum. Amsal 17 nomor 23.
Sedangkan Yesus dikatakan, engkau akan melihat pembalasan terhadap orang fasik yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Di dalam Keluaran Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Terkutuk. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yesus, apa sebabnya Yesus terkutuk? Enggak ada. Yesus itu orang benar. Tak ada alasan untuk mengatakan Yesus itu terkutuk. Tolong bersihkan lidah kalian dengan mengatakan Yesus itu terkutuk. Bersihkan. Yesus mengatakan apabila datang roh kebenaran, mereka akan memuliakan aku. Dengan lidah saudara-saudara Kristen mengatakan Yesus mati terkutuk di atas pohon, apakah itu memuliakan? Tidak. Itu menghinakan itu. Itu menistakan kemudian. Tapi kalian memutarbalikkan hukum. Yang hina kalian katakan mulia, yang mulia katakan itu hina. Coba. Yang dikutuk adalah Yudas, yang kalian kutuk malah Yesus. Ada apa dengan lidah saudara-saudara? Siapa yang membimbing kalian? Nah itu tadi, Mesias palsu. Mesias palsu menggerogoti otak kalian, menggerogoti kemudian hati kalian, melucuti kemudian hati kalian yang bersih, sehingga kebenaran hilang, dan yang muncul adalah kejahatan yang kalian anggap betul. Itu ada. Apa kata Yesus? Jangan pakai Quran. Karena kitab Anda sendiri menerangkan itu. Tidak perlu Al-Quran. Matius pun menjelaskan itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada orang yang disesatkan secara bergerombol. Itu jelas itu. Islam hanya datang menjadi pembawa peringatan saja. Kalian mau percaya silakan, tidak percaya silakan. Tapi ingat, kematian sudah mendekat. Bayang-bayang kematian sudah ada, semakin hari semakin mendekat. Ketika sudah masuk ke dalam tanah, tak ada lagi kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar. Subhanallah. Subhanallah. Sahabat sus. Itu jelas itu. Nah, apa keuntungan kami umat Islam ketika kami mengajarkan seperti ini? Tak ada. Keuntungan kami tak ada. Semata-mata menyelamatkan saudara dari tanggapan dari orang-orang barat terkait dengan Nabi kita yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Nabi kita itu sudah datang ditolak oleh empunya. Setelah ditolak, muncul umat baru menganggapnya Tuhan, melantiknya sebagai korban yang terkutuk di atas tiang salib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Islam datang menegur, wahai ahli kitab, jangan berlebihan dalam soal agamamu. Tuhan itu cuma satu. Al-Quran datang negur. Kira-kira kalau kita menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, apakah kita kurang ganteng? Enggak kan? Tetap aja kita akan ganteng seperti yang sekarang ini. Nah di Islam itu mana Tuhan Islam itu? Tidak bisa Anda menunjukkan, oh Tuhannya Islam berbentuk ini, Tuhannya Islam berbentuk batu, Tuhannya Islam berbentuk kotak, Tuhannya... Enggak ada di Islam kayak gitu, enggak ada. Islam hanya menyeru, Subhanallah, maha suci engkau wahai pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Cuman kayak gitu aja. Nah Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Maka Tuhan yang melihat dan mendengar itu menyaksikan hambanya, menyaksikan kita. Yang satu hari Minggu dilihat, apanya dibuatnya pergi di gedung ini dia? Oh nyembah makhluk, saya bernama Yesus rupanya. Nah yang ke masjid, oh ini menyembah saya. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi disembah. Tapi kalau Anda kegerian nyembah siapa? Orang terkutuk yang Anda sembah. Siapa orang terkutuk itu? Makanya bang, ini terakhir dari saya sebelum diambil alih sama yang lain. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada muridku, kepada kamu. Menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat mereka. Dari buah nabi palsu bisa kau lihat. Dari umatnya. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itu adalah tanda-tanda buah dari nabi-nabi palsu. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Loh,
Siang malam orang ini memanggil Yesus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kok Yesus mengaku tidak mengenal dia? Ternyata cek per cek, Yesus yang kalian panggil itu adalah Mesias palsu. Yesus yang asli itu anteng-anteng aja. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku senantiasa melaksanakan segala perintah yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Berarti aku ini Muslim. Dunia harus tahu aku ini Muslim. Yohanes 14 nomor 30. Iblis tidak akan sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti yang dicobai iblis, berarti yang dihianati iblis, berarti yang membuat kesaksian palsu, tipu muslihat untuk membunuh Yesus itu semuanya gagal. Berarti yang dijerat dengan terkutuk di atas pohon itu adalah orang terkutuk, yaitu penggantinya Yudas. Karena iblis tidak berkuasa atas Yesus sedikit pun. Sementara salib itu adalah karya iblis, bukan karya Tuhan. Coba Anda baca di dalam Yohanes 14. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu. Tuh kata Yesus. Berarti yang berkata-kata kepada Ananias, yang berkata-kata kepada Paulus, yang berkata-kata kepada kitab Wahyu, itu bukan Yesus. Tidak banyak lagi waktu aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang. Dan dia yang datang ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa yang datang setelah Yesus terangkat? Mesias palsu. Tidak lama lagi sang penguasa dunia ini akan datang. Siapa itu? Iblis. Ketika Yesus terangkat, iblisnya turun. Plak. Ketemu dengan siapa? Pendiri agama Kristen. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih engkau wahai yang 12 orang muridku? Satu di antaramu iblis. Siapa iblis yang dimaksud oleh Yesus? Yudas. Nah, kata Yesus, iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang berhasil dibunuh di atas tiang salib bukan aku. Iblis tidak ada daya untuk aku, nggak ada. Dia nggak berani menyentuhku, nggak ada upaya sedikit pun. Untuk menyentuhku sedikit pun tak ada. Apalagi berani membunuhku, nggak berani dia. Nah inilah kemudian saudara, saya mengajak saudara untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Menjadi pengikut Yesus yang asli. Jangan menjadi pengikut Mesias yang bukan manusia. Pahami itu. Coba Anda lihat Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Anda lagi-lagi digiring lai, lembaga Bible mengatakan apa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Seakan-akan Kristus ini adalah Tuhan. Padahal Kristus itu adalah orang. Kristus itu sama dengan orang yang diurapi Tuhan. Berarti terjemahan yang betul adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir adalah orang. Yang datang kepada Paulus bukan orang. Yesus itu ditujukan, bukan orang. Yesus, Tuhan. Kristus itu apa bang? Kristus itu apa bang? Yang diurapi. Apa yang diurapi bang? Kucing, ayam, sapi atau orang? Ya Kristus ya, iya, orang Kristus lah, itu manusia. Ya manusia. Maksudnya Tuhan Manusia. Berarti yang benar adalah bagimu orang yang diurapi Tuhan. Yesus Kristus itu. Ular tuanya sudah mendarah daging di Anda kalau begitu saudara. Ular tua sudah mendarah daging dalam tubuh saudara. Tuhan Yesus Mesias itu adalah orang bang. Harun Mesias. Kores Mesias, Samuel Mesias, Yesus Mesias, Daud Mesias. Semua ini Mesias. Apa itu Mesias? Orang yang diurapi. Yesus, brother. Mesias itu orang yang diurapi Tuhan. Berarti yang lahir ini adalah orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Yang tidak berkata, yang tidak percaya Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia.
Berarti yang lahir ini manusia yang diurapin. Tunggu, saya baca dulu brother ya kitab saya ini. Ini Ya, 1950 asli ini ya. Ya, Kamu silakan. tahu brother, baik. Silakan. Sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu di dalam Kristus itu negeri apa? Daud. Kristus itu apa? Orang atau Ini Tuhan? kan- Ya ini kan diurapi ini Iya, ceritanya ini. orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Bukan begitu. Dengar dulu. Ya, Baik, silakan. Jelas ya, baik. Ya, Nah, sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu. di kota Daud. Kristus itu apa? Kristus itu apa, Bang? Kristus Tuhan itu, brother. Di dalam negeri Daud. Saudara, Kristus itu apa? Kristus yang diurapi itu. Apa yang diurapi? Tuhan itu. Iya. brother. Hey, masa Tuhan diurapi? Allahu Akbar, Masya Allah saudaraku. Iblis tua, ular tua, Dengar dulu sudah Pak, bertengger kalimat puluhan ini, tahun brother. dalam diri Anda. Cobalah. Hari ini telah suatu lahir bagimu. petunjuk ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Kristus Daud. Tuhan itu, brother. Alamak, gimana Kristus saudaraku ini? Tuhan itu. Alamak. Jadi Ini yang lahir kitab ini apa? saya ini. Jadi yang lahir ini apa? Tuhan. Tuhan ini Oke. yang lahir. Oke, baik. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan bahwasanya barang siapa yang berkata yang lahir ini Tuhan, maka dia adalah penyesat dan antikristus. Ayo. Iya, konteksnya dulu. Apa sih sudah tulis? Aduh, brother. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tadi Anda mengatakan dia datang sebagai apa? Sebagai apa? Dia datang Tuhan. sebagai Dia datang Sini sebagai bilang, Dia datang Kristus sebagai Tuhan itu. Dia datang sebagai Tuhan. Anda antikristus. Dah. Gimana? Jangan menuduh, brother. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Harus datang sebagai manusia. Anda mengatakan dia datang sebagai Tuhan. Anda antikristus. Anda adalah Dajjal. Itu dalil. Jangan menuduh, brother. Dalil, Iya, sini. saya Tadi hanya kamu baca meluruskan, ini. saudara. Saya hanya meluruskan. Saya tidak ada menuduh. 2 Yohanes 1 nomor 7 jelas kok. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak Lihat mengaku bahwa konteksnya Yesus telah itu datang sebagai apa manusia. Itu nabi palsu itu Iya iya dituduhkan. iya 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 iya. Ular tuanya sudah mulai mengkerek di dalam tubuh Anda, Bang. Udah Beda, mulai tua, Kita udah mau beda, mati. brother, percaya Allah Subhanahu wa taala kan. Yesus Saya juga Tuhan Yesus Kristus. Yesusnya Beda percaya kita. kepada Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Gimana dong? Di mana dia Tuhan? Yesus masa- berdoa. Gimana Yesus berdoa ini? itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau bukan Tuhan? Ayo. Dia menunjukkan kepada murid-murid cara berdoa seperti apa. Oke, cara doanya ditujukan kepada Yesus atau kepada Bapa? Ya kepada Bapak. Bapak kan di dalam dia itu. Mana ini, brother? Allahu Akbar, Masya Gimana Allah. kita beda di sini, brother. Iya, Anda dan Yesus beda. Kalau dengan saya jelas. Ini yang jadi masalah ini, Anda dan Yesus itu beda. Yesus berdoa untuk membuktikan dirinya bukan Tuhan. Tapi Anda Dia kemudian justru menunjukkan. menuhankan Yesus. Kan salah itu, Bang. Dia menunjukkan kepada murid-murid cara berdoa. Cara Bapak berdoa kami.
sendiri bahwa dia dan Bapa satu. Satu apa? Satu nusa, satu bangsa. Ya, inilah sulit kita, brother, ya. Iya. Untuk memahami di sini. Iya. Karena Kenapa brother Yesus? kan, dengar Kenapa dulu. Yesus? Brother Kenapa? kan tidak Ya, silakan. tahu seperti apa wujud Bapa itu. Suaranya brother tidak tahu. Hanya Yesus yang tahu kan? Iya. Nah, maka itu datang kepada Yesus supaya tahu Bapa itu. Nah, Bapak itu menurut Yesus yang mana? Ya, itu dirinya sendiri. Di Sudah lihat, mana Wan? Yesus Sudah berkata lihat begitu? Yesus bilang kepada Di mana Filipus, Yesus berkata Filipus, begitu? kamu kan tanya Bapa itu, kamu sudah lihat aku ini, ya, bahwa kamu sudah lihat Bapa itu. Di mana? Di mana? Di Injil Yohanes. Iya. Jelas sekali. Iya kan? Iya, iya, betul. Itu. Jadi Bapak itu tidak bisa dilihat kan? Hanya Kalau Yesus yang tahu. kalian mau melihat Bapak, cukup lihat saya saja. Iya. Nah, karena apa yang aku katakan adalah perintah Bapak. Apa yang aku kerjakan juga adalah pekerjaan Bapak. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 8 ya, nomor 29, apa kata Yesus di sana, Bang? Ada Bible di situ. Kenapa Berapa? dia mengatakan? Kenapa Di dia mana, mengatakan? Yohanes 8:29. Inilah alasannya kenapa Yesus berkata aku dan Bapa satu. Silakan. Yohanes 8 ya. 29. 29. Iya. Baik. Maka Yesus menyuruhkan aku, ia bersama-sama dengan aku, maka Bapa itu tiada meninggalkan aku seorang diri. Karena senantiasa aku berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa yang lucu sini? Kalau dia tidak seorang diri berarti dia berapa? Ya, ini kan di dalam, kita baca konteksnya dulu di sini. Tuhan Yesus Bocor halus. terang dunia di sini. Konteksnya Tuhan Yesus terang Aku dunia. tidak seorang diri. Berarti aku dan Bapa berseorang atau berdua orang? Dia kan sampaikan kamu tidak mengenal dia, suaranya, wujudnya. Iya mana, brother? Aduh, aku tidak, Tuhan Bapa tidak berkenan membiarkan aku seorang diri. Berarti Bapa menemani aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti Bapa adalah aku adalah Bapa. Ini Tuhan Yesus di sini terang dunia, brother. Terang dunia apa? Mati lampu kapan? Aduh, saudara Gutison, ayolah, jangan. Al-Quran itu mengatakan begini, yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu sesungguhnya ingin menipu Allah dan juga menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri. Apakah Anda nggak sadar kalau Anda sedang menipu diri Anda sendiri? Jujur Bang, jujur. Al-Quran saya nggak mungkin keliru. Siapa orang menipu? Tidak ada yang menipu tuh orang di sini, brother. Bukan, Anda sebenarnya ingin mengelabui saya. Bukan Tetapi sebenarnya mengelabui. Anda mengelabui diri Anda sendiri. Yesus mengatakan, dan Tuhan tidak berkenan membiarkan aku seorang diri. Berarti Itu harus sudut ada yang menemani pandang, Yesus. brother. Siapa yang menemani Yesus? Bahkan di dalam Yohanes 8 di data sebelumnya, nomor 16-17, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah dua. Satu. Dua. Mana ini? Saya pegang Alkitab, brother. Oke, saya baca ya. Saya baca. Iya, baik. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama. Bersama artinya berdua dengan Bapa. Dan jika penghakiman, dan dikatakan, dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu. Dan juga Bapa yang bersaksi tentang diriku, dua. Berapa? Aku dan Bapa berapa?
Satu, brother. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Jujur saudaraku, ini data sudah sangat jelas. Jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Ada Bapa menyertai aku. Berarti aku dan Bapa adalah seorang diri. Satu. Aku tidak seorang diri, tetapi aku seorang diri bersama Bapa. Dengar dulu, satu mereka itu, brother. Pusing kita ini, brother. Aku tidak seorang diri, melainkan aku sendiri bersama dengan Bapa. Apa itu judulnya? Aku tidak seorang diri, melainkan aku berdua bersama Bapa. Dan dituliskan Artinya, kemudian di data begini, 17-nya. dalam pelayanan itu, brother, dalam pelayanannya bukan dia sendiri, tapi Bapa yang ada di dalam dia ini yang berkata-kata. Kalau dia tidak sendiri, berarti dia berapa? Ya, ini kan satu bicara satu, aku dan Bapa satu. Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa saya banyak tertawa? Supaya teman-teman yang mendengarkan kita di bawah itu juga semangat. Kok semangat? Cie. Semangat. Bukan semangat, mentang-mentang di bawah lagi mangap semua. Gitu saudara ya, itu cuman kajian standar Itu untuk sudut pandang brother, beda kita. Iya. Anda kan pengikut Mesias. Yesus Kristus. Mesias yang bukan manusia. Ingat ya, Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Merinding aku. Tetapi aku menerimanya dari Mesias. Dari Yesus Kristus, Tuhan. Kata Yesus, waspadalah kepada Mesias palsu yang datang dengan memakai nama Yesus. Itu nabi palsu itu. Barnabas itu nabi palsu. Masya Allah. Iya, silakan saudara, silakan. Saya tidak ada hak untuk memaksa Anda. Saya hanya punya kewajiban untuk menyampaikan sisi kebenaran. Kalau Anda terima, alhamdulillah. Tidak terima juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, yang lain silakan, mungkin ada ingin menambahkan. Alia, selamat malam. Wah. Iya. Halo. Iya. Silakan. Mati meja. Kalau host itu tahu ya komentar-komentar teman-teman ya. Iya. Selamat malam juga. Silakan. Mencet-mencet kepencet, tapi nggak apa-apa. Ternyata begini caranya. Maaf, Mas Katro. Iya, silakan. Ya Bang Juma, dengerin dari tadi pembahasan tentang Yesus. Terima kasih sudah memviralkan Tuhan Yesus kami. Semoga semakin banyak jiwa yang mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Betul itu. Tiap hari ada ribuan orang yang mengenal Yesus. Mereka benar-benar sadar kalau ternyata Yesus itu adalah manusia biasa. Dan yang disembah Kristen itu ternyata adalah makhluk halus. Alhamdulillah, semakin banyak orang yang tercerahkan. Tuhan itu tidak harus, Bang Zuma, Tuhan itu tidak hanya dipelajari, tapi juga harus dialami, Bang. Kalau bagi kami itu umat Islam dan juga orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Yahudi kan sudah jelas bahwa jangan lagi ada orang yang mengajar tentang Tuhan, sebab baik kecil maupun besar mereka sudah mengenal aku, dan aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosa-dosanya. Dosa-dosanya yang telah aku ampuni. Ini kurang lebih 600 tahun sebelum Yesus hadir. Dosa-dosa Bani Israel sudah diampuni oleh Allah, oleh Tuhan. Dan kemudian
mereka dikatakan dalam kitabnya Yeremia 31 nomor 34, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi percuma Kristen datang memperkenalkan Tuhan baru, orang Yahudi sudah mengenal Tuhan yang betul. Begitu Mbak Natalia. Makanya Kristen ini dengan orang Yahudi itu tidak bisa satu rumah ibadah karena Tuhan mereka berbeda. Mungkin saya tidak terlalu paham soal sejarah, tapi satu yang selalu saya rasakan, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada pengetahuan tentang Dia. Ya, Karena bagus. kami tahu siapa itu, Tuhan yang Sister. kami sembah. Ya, betul. Iya, kami orang percaya mewartakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Alhamdulillah, sedangkan Yesus tidak pernah memberitakan hal tersebut. Jadi kalau hari ini Anda merasa kemudian taat kepada sembahan saudara, pas benar kata Yesus itu dalam Matius 24 itu, bahwasanya penyesat ini nantinya akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Makanya murid-murid Yesus ketika Yesus berbicara, wahai muridku, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini adalah Bani Israel, bukan Kristen. Makanya Penyesat. penyesat itu yang tidak percaya tentang Tuhan Yesus, itulah enggak. penyesat. Yang Salah. tidak percaya akan Salah. kematiannya, Baca tidak percaya akan Yohanes. kebangkitannya. Baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman telah aku berikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka sudah tahu dengan pasti dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Murid-muridnya seluruhnya, Bani Israel seluruhnya percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ajaran Yesus itu Tuhan muncul puluhan tahun setelahnya dan diresmikan ratusan tahun setelahnya. Kata Paulus, untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi sebelumnya Yesus ini bukan Tuhan, Yesus ini manusia. Ya itu Nanti menurut setelah- menurut pendapatmu, Bang. Kami Yesus, tidak seperti itu. menurut Iman Yesus kami gimana? tidak begitu. Menurut Yesus bagaimana? Akulah Apakah dia- Tuhan. Oh, nggak Akulah bisa. jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada? Kepada Bapa? Nah, itu Dan dia. tidak melewat aku. Berarti Yesus ini hanya jalan menuju kepada Bapa. Dia bukan Tuhan. Jalan menuju ke Monas bukan Monas. Jalan menuju kantor bukan kantor. Jalan menuju pasar bukan pasar. Yesus jalan menuju kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Berarti dia hanya Yesus- jalan. Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Ya Bang. tadi, gimana Allah caranya Bapa, satu hakikat? Allah Nggak bisa. Putra, Nggak dan bisa. Allah Roh Kudus. Itu muncul di gereja. Mereka Nah, Allah gimana? Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Itu kata Kristen, kata Ya, kami Yesus. orang Kristen, kami Iya. orang percaya, Bang. Kami percaya kepada mempercayai siapa? Kematian. Percaya Tuhan kepada Yesus siapa? Kristus. Tuhan Di mana Yesus Yesus mengatakan dirinya untuk mengajarkan agama Kristen? Orang Kristen itu adalah orang yang mengikuti Yesus, yang percaya Tuhan Mengikuti Yesus gimana? Yesus itu ketika dia hidup mengajarkan kepada muridnya menyembah dirinya atau menyembah kepada Bapa yang ada di langit. Yesus. Menyembah dirinya sama dengan menyembah Bapa, Bang. Udah mulai gila juga ini kayaknya. Udah Kami mulai gila. karena Ya. Tuhan Yesus. Mohon maaf, Haleluya, mohon puji maaf. Tuhan. Saya tidak bisa berbicara kepada orang yang sudah kelewat gila. Ya. Nah, Agama Islam itu kan baru datang setelah Yesus bertahun-tahun. Ya memang betul, Yesus. betul sekali. Kebetulan Yesus Baru berkata, abad ke-7. Bahwa penyesat itu seangkatan dengan dia. Angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda bangkit di hari ketiga. Hayo, nabi-nabi Penyesat palsu, itu- nabi-nabi penyesat palsu itu yang kebetulan tidak itu. percaya Tuhan Yesus. Kebetulan kata Yesus, penyesat itu seangkatan dengan dirinya. Penyesat itu datang kepada muridnya. Alhamdulillahirabbil Bang, alamin. Gitu menurutmu- dong. Menurutmu saya tanya, kenapa Yesus itu mau disalib sama orang Romawi, sama orang Yahudi?
Karena Yesus, baca di dalam Yohanes 11:45 sampai nomor 57. Karena dia mengaku anak Allah. Oh Bang. salah, itu kesaksian palsu. Yesus Enggak, mengatakan, itu yang oke, benar. dengarkan saya, dengarkan. Di dalam pengakuan Yesus ketika dia ingin dilempari batu, Matius 10 nomor 34, baca di nomor 33, baca di nomor 34 sampai 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan maka dia adalah Allah. Itu kata Yesus. Maka ketika aku berkata akulah Allah, itu tak apa-apa. Karena saya penyampai firman. Sama seperti Nabi Musa di Keluaran 7 nomor 1. Dia diutus sebagai Allah, sebagai Tuhan untuk Firaun. Bahkan dia punya nabi bernama Harun. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Nah sekarang kalau Yesus tidak akan kembali dengan sia-sia. ya itu Tuhan. Yesaya 55 nomor 11 yang Anda maksud itu. Sekarang permasalahannya adalah Yesus ini penyampai firman atau Yesus ini sumber firman? Yesus itu sang firman sendiri, Bang. Ah, ini sudah gila betulan. Anda benar-benar gila. Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kok bisa sang firman? Ya kan Alamak. dia anak Allah. Allah. Bang. Yang dimaksud dengan anak Allah itu bukan cuma Yesus doang. Semua orang-orang yang beriman, semua orang-orang yang taat, orang yang mengasihi Tuhan itu disebut sebagai anak-anak Elohim. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jangan Terus, gila permanen dong. Tadi kau bilang kan, Bang. Yang disalib itu Yudas kan, yang terkutuk itu kan. Yes, betul. Ingat kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib apa? Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa Mana dia? ada orang terkutuk bisa ngomong seperti itu? Lah, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu kontradiksi. Karena ternyata Yesus meminta kepada Tuhan untuk supaya mengampuni orang-orang tersebut. Mana yang betul? Bang, biar ku kasih tahu ya. Ya silakan. Kematian Yesus di atas kayu salib itu karena memang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Tidak mungkin. Dan Tidak mungkin. Itu mimpi dia di siang mati itu bolong. karena melakukan kehendak Bapa. Oh, enggak ada. Di mana kehendak Bapa agar orang benar dibunuh untuk dosa-dosa kafir? Mana dalilnya? Ayo. Saya rela jadi menantumu kalau ada dalilnya. Mana? Dengarkan. Saya ikhlas. Betul. Hubungan antara manusia dan Allah Bapa itu Iya, rusak dalam dosa mana dalilnya? semenjak Nabi Mana Adam. dalilnya? Ah, itu Paulus. Mana Tuhan dalilnya? Yesus Itu Paulus yang saya minta. perantara di antara itu bukan Paulus. Tadi Itu saudara mengatakan. iman kami, Bang. Tadi Iman saudara kami mengatakan sebagai orang kematian Katolik Yesus itu adalah kehendak Bapa. Berarti Bapa yang Anda maksud di sini Paulus. Itu kehendak Paulus, itu keinginan Paulus. Paulus itu rasulnya Tuhan. Dia yang menyampaikan firman. Kami beriman kepada Yesus bukan karena Paulus, Bang. Allahu Akbar. Jangan dulu. Kami beriman kepada Tuhan Yesus bukan karena Paulus. Kok Anda beriman kepada Tuhan Yesus? Iyalah, kami percaya sama Tuhan Yesus. Ya Bang. udahlah, suka-suka abang, saudara lah, suka-suka saudara lah. Kalau 2000 saya, tahun, Bang. 2000 kalau tahun. saya Tuhan Yesus sebagai mati orang, di atas kayu salib. kalau saya Dan sebagai tidak- orang, kalau saya sebagai orang waras, ketika saya mengatakan saya percaya kepada Yesus, berarti yang saya percayai tentang Yesus adalah ucapan Yesus sendiri, bukan ucapan orang. Dalam kitab suci semua ucapan Yesus. Nggak Kenapa ada. dipilih-pilih ayatnya, Bang? Nggak ada. Dan Itu kau namanya salah pula kebodohan. menafsirkan ayat-ayat Itu kami. namanya kebodohan. Itu stupid in bahlul. Ajaran. Di Asal mana kau Yesus? tahu ya, Bang. Sekarang saya Ajaran tanya Yesus samamu. itu memang kebodohan bagi Sekarang dunia. saya tanya samamu. Di mana Yesus mengenal Lukas? Meong.
Yesus mengenal semua manusia, Bang. Wah, itu meong namanya, itu namanya stupid. Yesus itu Tuhan. Dia Itu mengenal namanya konyol, hatimu. itu namanya konyol. Dia Asal mengenal ngomong. jauh di lubuk hatimu. Itu Aku asal berdoa ngomong. di dalam nama Yesus. Asal suatu ngomong, itu hari Alengah, engkau alengah. menyebut Ya, calai. dengan lidahmu Itu sendiri, bahlul, Yesus itu bahlul Kristus namanya, adalah orang Tuhan talal, bagi bahlul, kemuliaan Allah. bahlul, bahlul itu namanya, bicara asal Semakin seenak hari kau perut. sebut nama Yesus, semakin banyak jiwa dipanggil. Alhamdulillah, tiap hari saya syahadatkan orang, kecuali orang gila yang mau mengatakan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan. Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Jadi kalau sampai mulutmu robek, sampai kuping pun memuji Yesus, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau, engkau pembuat kejahatan. Itu kan Dah. menurutmu, Bang. Itu menurut Itu kan Bible. menurutmu. Itu menurut Yesus. Ya, kau salah menurut memahami Yesus. Bible Oh, kami. coba Kau salah kamu memahami kamu tunjukkan kepada saya pemahaman yang benar terhadap Matius 7 nomor 21, 22, 23. Coba kamu terangkan kepada saya. yang dibilang menyebut Tuhan itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan atau firman Bapa? Ayo. Bapa. Ayo. Yesus itu Bapa. adalah firmannya Bapa. Nah, orang konyol. Ampun saya kalau diskusi sama Alengah, pembohong. Allah itu hakikat, Bang. Sama Pembohong, seperti manusia. udah. Saya ampun kalau pembohong. Nadia, Natalia. Ya. Yesus itu Tuhan atau dia manusia? Yesus itu Tuhan dan Yesus itu manusia. Oke, baik. Di saat Bunda Maria melahirkan Yesus, Ya, yang dilahirkan itu manusia atau Tuhan? manusia, natur kemanusiaannya. Berarti waktu bayi belum jadi Tuhan dia? Sudah, dia Oke. menjadi Tuhan sebelum dilahirkan. Oke. Berarti kenalan. waktu bayi ini Tuhan? Dia manusia dan juga Tuhan. Iya, Mak. Keilahiannya ada. Nggak, saya tanya baik-baik dulu nih, saya tanya baik-baik nih. Bayi Yesus ini Tuhan atau manusia? Manusia. Berarti waktu bayi belum jadi Tuhan? Keilahiannya ada sejak kekekalan. Dari Berarti semula dia Tuhan? Berarti dia Iya, Tuhan? dia punya dua natur, Bang. Oke. Manusia Berarti bayi ini, Tuhan. Tuhan juga, manusia juga. Iya, dia punya dua natur. Oke. Ya. Siapa tuannya Maria waktu melahirkan bayi? Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Berarti bukan Yesus. Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Saya ulang Dia dulu. ada bersama dengan Bapa. Yes, bayi ini kan Tuhan, betul? Ya, Oke. Nah, waktu Bunda Maria melahirkan bayi, siapa tuannya Maria? dalam kekekalannya Yesus, dia adalah Tuhan. Yesus. Jadi bayi ini anaknya Maria, tuannya Maria juga. Kau harus bisa bedakan. Bang. Lah, tuh tinggal jawab. Gini, Saya ulang lagi. kau percaya Yesus itu manusia? Enggak, kan? saya ulang lagi, Kau percaya Yesus itu- Saya ulang dulu, dengerin. Bayi ini Tuhan atau bukan? Dia naturnya sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Dia punya natur sebagai Allah. Oh, berarti bayi ini Tuhannya Maria juga. Allah dan manusia. Tuhannya Maria siapa waktu punya bayi? Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Oh, berarti Tuhannya Maria bayi ini juga, betul? Iya. Oke. Jadi anakku yang bayi ini kata Maria Tuhannya Maria juga. Oke. Kau harus bedakan antara Ya manusia udah dan cukup. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Maha Kuasa. Oke. Apakah Yesus waktu bayi Maha Kuasa? Dalam kemanusiaannya dia sepenuhnya menjadi manusia. Enggak. Manusia tidak Maha Kuasa. Kan waktu bayi dia sudah Tuhan, betul? Iya, Nah, apakah bayi ini Maha Kuasa? Maha Kuasa. Apa yang dikuasai bayi ini? Dia sepenuhnya menjadi manusia. Dia disembah, Bang. Bahkan Oke. dari lahir dia disembah. Ya, apa yang dikuasai bayi ini waktu dia bayi? Ya, dia menguasai semua alam semesta ini. Di mana itu tertulis bayi menguasai alam semesta? Dia natur keilahiannya tuh tidak hilang, Bang. Ya, waktu dia bayi sudah bisa mencari makan sendiri gitu. Dia disembah, Bang. Enggak, saya nggak nanya sembah. Saatnya kita gila permanen. Waktu bayi dia menyusui selayaknya manusia. Deh, kena kau di sini. Waktu Yesus bayi Tuhanmu ini bayi, dengerin pertanyaannya. Apakah dia sudah bisa mencari makanan sendiri? Ya tentu tidak
bisa dong, karena dia kan Bang. Karena dia berarti dia dirawat, Tuhanmu dirawat oleh manusia toh? dia sepenuhnya manusia, Abang. Iya. Bukan Iya. superhero. Dia bukan superhero, tapi dia Tuhan. Dia bisa kalau dia mau, tapi dia tidak tunjukkan itu. Lebih tahu dia. Harusnya gini Bang Andi. Iya, iya. Harusnya Kristen sedunia itu sembah wanita ini. Karena wanita ini lebih paham tentang Yesus daripada Yesus sendiri tentang dirinya. Iya. Orang dia yang melahirkan Tuhan. Bunda Maria itu abut Bukan perjalanan. wanita ini lebih layak disembah oleh orang Kristen daripada Yesus. Yesus tidak pernah tahu dirinya itu Tuhan. Yesus tidak pernah tahu kalau dirinya itu maha kuasa dari bayi. Tapi dia wanita ini tahu. Tapi wanita ini lebih Tuhan. Kayaknya ini ibu Tuhan ini, ibu Tuhan dia ini, ibu Tuhan. Masih tahu kok Bang. Bahkan Udah, saya tutup kuping. Gak sanggup saya dengarkan kebohongan kayak gini. Gak sanggup. Tapi lumayan buat piti-piti orang banyak, Pak. Lu buat piti-piti nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ya. Jadi waktu waktu bayi belum bisa mencari makanan sendiri ya. Karena dia bayi. Berarti Tuhanmu butuh bantuan orang lain. Jijik aku dengar. Tuhanku tidak bisa mencari makan karena dia bayi. Jijik aku dengar. Kenapa? Kami bangga dengan iman kami, Bang. Oke, bangga ya. Bangga menuangkan bayi. Oke, lanjut ya. Ya, tanya. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia dan Tuhan. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya, Bang. Oh, waktu dia disalib dia bukan Tuhan. Keilahiannya tetap ada. Berarti Tuhan mati. Susah. Ya iya, Yesus sebagai Tuhan mati. Tuhan mati. dalam kemanusiaannya dia mati, Bang. Ada nggak yang kerja di rumah sakit jiwa? Tolong telepon dokternya dong. Ambulan. Mau pasiennya pulang ini. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Supaya dia bisa turun ke alam maut. Dia menginjak-injak maut untuk bangkit di hari ketiga. Sampai segitunya Tuhan mati. Mati dan bangkit. Siapa yang membunuh Tuhanmu? Mana ada dibunuh? Orang Romawi yang bunuh. Bunuh diri dia, bunuh diri. Bunuh diri Orang Romawi yang bunuh kemanusiaan. Oh. Yang nombak lambungnya Tuhanmu siapa? Orang mana? Ya orang Romawi juga. Kan yang bunuh orang Romawi. Oke. Yang menciptakan tentara Romawi itu siapa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berarti Tuhanmu. Iya. Ayo teman-teman yang mau ikut-ikutan silakan. Aku lepas tangan dari orang ini. Jadi Bapak ciptaan, dan Yesus itu berbeda. Mbak, jadi ciptaan membunuh penciptanya ya. Mereka itu satu. Iya. Esa. Kalau di Islam dibilang Allah Somad apa yang lam yalid Apa sih? walam yulad. Nah, itu kami juga percaya bahwa Tuhan itu satu dan Esa. Bapak Putra Roh Kudus itu 3 atau 1? Satu dong. Iya. Ya 1. Mereka tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Kata mereka tapi 1. Parah nih, parah. Mereka Sakit tidak ini. bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Sakitnya ini sudah Allah itu akut sekali. hakikat. Nih, aku kasih tahu kau ya. Allah itu hakikat. Tuhan itu gelar. Yesus Kalau itu waktu nama Yesus manusia. dikubur itu, kalau Yesus dikubur itu bapaknya ada di mana? Bapaknya siapa? Bapaknya Yesus. Yang dikubur itu kemanusiaannya, Bang. Iya, bersatu atau Iya. berpisah? Bersatu. Ya masih ada di Mau bersatu nggak jadi. Kan Yesus bangkit bersama dengan badan-badan. Enggak, dia nggak bangkitin Badan dulu pemulihan. kan di Yesus dikubur. Apakah Bapak dikubur juga? Bapak itu kan Allah semesta ini loh. Analoginya gini. Iya, Seperti badanku, mulai. badanmu itu punya Akan dimasak roh, kok, Mbak. Oke, punya akan jiwa, dimasak kok. Gua nggak mau kok, Mbak. badan. Mas Oleng. Sama. Nonton masa ulang. Mas Oleng kasih. Ngerti nggak, Bang? Yang dikubur, Mbak Natali, yang dikubur itu manusia atau Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti Tuhanmu pernah Dalam dikubur. kemanusiaannya kan yang dibunuh kemanusiaannya, Bang. Oh, berarti waktu dibunuh dia bukan Tuhan.
keilahiannya tidak hilang, Bang. Dia turun ke alam maut selama 3 hari untuk mengambil jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Kalau Karena jasadnya, badannya dia Yesus itu, mengalahkan maut. dengerin. Kalau badannya Yesus itu Tuhan atau bukan? Dia bangkit bersama dengan badan. Saya nggak nanya bangkit, badannya itu loh, fisiknya itu. Fisiknya Tuhan atau bukan? Waktu dia jadi manusia sama seperti kita. Oh, berarti dia Sama bukan Tuhan. persis. Kan dia itu manusia dan Tuhan. Susah kali kau paham. Enggak, fisiknya saya tanya, fisiknya, badannya Tuhan atau Kalau pas bukan? dia jadi manusia, dia itu benar-benar manusia, Bang. Oh, berarti waktu Bisa jadi sakit, manusia, bisa dia bukan nangis, Tuhan. Bisa marah, bisa tidur, semuanya dia lakukan. Kan dibilang Imam Agung besar kita itu bukan hanya Imam Agung yang dia turut merasakan semua penderitaan kita. Itulah ya Tuhan Yesus kami itu. Oh, berarti Dia itu waktu di bumi dia bukan Tuhan ya? sudah aku kasih tahu dari awal, dia itu Tuhan dan manusia, Abang. Oh, berarti dua macam dia. Dua natur. Oke. Natur. Dua natur. Iya. Bisa Dia juga itu apa?